Belum lama ini Amin Rais membuat pernyataan yang menuduh bahwa Joko Widodo sedang memainkan sebuah kegilaan kekuasaan yang menempatkan seorang Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, sebagai orang yang sulit untuk diteladani. Amin Rais berpendapat bahwa Jokowi yang gila kekuasaan itu telah mempengaruhi bagaimana perpolitikan di tanah air, khususnya dalam Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jakarta. Kita menyaksikan betapa kotornya tangan Jokowi sehingga ia ingin cawe-cawe dan mempengaruhi proses pilkada di dua tempat itu. Bagaimana analisis filsafat menolong kita untuk melihat secara kritis pernyataan seorang Amin Rais yang menuduh di sana-sini, termasuk tuduhan terhadap Jokowi sebagai orang yang haus kekuasaan, gila kekuasaan, dan karena itu menggunakan perangkat kekuasaannya sebagai Presiden ke-7 dan pengaruhnya yang masih kuat terasa. Bagaimana kita menempatkan geliat seorang Jokowi sebagai manusia politik ketika ia terjun langsung untuk mengendorse pasangan-pasangan tertentu dalam Pilkada Jawa Tengah dan Jakarta. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran alternatif menggunakan pikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, sejatinya semua manusia itu adalah makhluk politik atau manusia politik. Kita semua dilahirkan, bahkan sebelum dilahirkan, kita punya yang namanya kesadaran tentang apa yang kita harus lakukan. Dan kesadaran itu bersifat given, artinya sesuatu yang diberikan atau terberikan kepada kita. Termasuk identitas kita sebagai makhluk politik atau manusia politik. Kita semua dilahirkan bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Dan itulah panggilan politik kita yang paling primordial. Kita ingin bertanggung jawab pada diri kita, supaya kita punya eksistensi yang diperhitungkan oleh banyak orang di sekitar kita. Kemudian jauh lebih luas lagi, kita dilahirkan juga menjadi makhluk politik yang bertanggung jawab pada hidup orang lain. Dan kita ingin menghadirkan perspektif tanggung jawab itu dalam rangka kita menjadi orang yang ingin memastikan bahwa hidup bersama dengan orang lain itu hidup yang penuh dengan nilai yang kita usung bersama-sama, bahwa keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan itu menjadi bagian mutlak dalam hidup kita bersama. Termasuk ketika kita mencermati bahwa setiap aktor politik sebagai manusia politik yang memiliki kesadaran tentang apa yang dinamakan tanggung jawab. Jadi nilai keutamaan politik itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab primordial pertama terhadap diri kita, dan kemudian keluar sebagai makhluk sosial, kita mau bertanggung jawab pada hidup bersama, di mana politik dalam arti yang luas dan demokratisasi dalam arti yang luas itu hendak kita wujudkan dalam rangka kita ingin menjadi makhluk yang ingin membuat hidup kita itu semakin baik. Nah teman-teman, dalam konteks itu saya ingin mengulas bagaimana pernyataan lagi-lagi kontroversial yang pernyataan itu keluar dari mulut seorang Amin Rais. Ia menuduh bahwa Jokowi adalah orang yang sedang memainkan politik yang sangat kotor. Ia mengatakan bahwa Jokowi menggunakan daya kemampuannya, termasuk dirinya sebagai seorang presiden ke-7 atau dalam tanda kutip mantan presiden yang pasti punya sederet referensi dan kekuatan
baik pengaruh maupun kekuatan modal dalam rangka memastikan ikut serta dalam perhelatan politik di tanah air atau di satu wilayah tertentu. Amin Rais di sini menuduh Jokowi gila kekuasaan, dan kegilaan kekuasaan Jokowi itu terlihat ketika ia turun gunung dan memperkenalkan atau mengendorse atau ikut berkampanye bersama dengan pasangan-pasangan tertentu dalam Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jakarta. Nah, saya ingin katakan teman-teman, pernyataan seorang Amin Rais ini sulit untuk kita tempatkan dalam kesadaran sejarah. Sekali lagi teman-teman, filsafat itu selalu terkait dengan kesadaran sejarah. Mengapa? Karena tanpa kita sadar tentang yang namanya kesadaran sejarah, maka kita sulit untuk menempatkan apa yang dilakukan oleh siapapun aktor politik, tidak hanya Jokowi, dan dalam konteks ini Jokowi, itu untuk kita lihat secara kritis. Saya ingin katakan bahwa sepak terjang politik seorang Jokowi sebagai manusia politik tidak boleh kita batasi. Apalagi ia sekarang menjadi seorang aktor politik atau manusia politik yang bebas. Bebas dalam arti tidak ada embel-embel kekuasaan apapun yang dilekatkan atau disematkan kepadanya. Ia bukan presiden, tetapi ia adalah orang yang sama seperti kita, punya hak dan kewajiban. Dan dalam rangka menegakkan hak dan kewajibannya, ia punya kesempatan yang sama seperti kita. Sekalipun kita sadar bahwa ada begitu banyak privilege dan keuntungan yang diberikan oleh banyak pihak termasuk negara ketika Jokowi turun langsung untuk mengendorse pasangan-pasangan tertentu dalam Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Tetapi teman-teman, saya ingin menempatkan tuduhan itu sebagai tuduhan yang berlebihan. Mengapa? Karena seorang Amin Rais lupa bahwa dirinya adalah juga makhluk atau manusia politik yang punya kesempatan, hak, dan kewajiban yang sama untuk turut serta menghadirkan pengaruh politik tertentu yang ingin ia bagikan dan ingin ia sharingkan kepada siapapun. Pernyataan-pernyataan seorang Amin Rais terhadap Jokowi misalnya, itu adalah pernyataan-pernyataan politik yang seringkali tanpa sadar atau tanpa disadari oleh seorang Amin Rais, dan saya kira seorang Amin Rais sangat sadar tentang tujuan-tujuan politik dari pernyataan-pernyataannya, sekalipun itu kontroversial. Saya ingin katakan itu juga bagian dari politik seorang Amin Rais untuk mempengaruhi opini massa terkait dengan mengapa kita harus mengatakan, setidaknya menurut pendapatnya, bahwa Jokowi adalah seorang yang gila kekuasaan ketika ia terjun langsung untuk mengendorse pasangan-pasangan tertentu, misalnya Ridwan Kamil dan Ahmad Lutfi yang maju dalam Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Lagi-lagi teman-teman, kita harus menempatkan sepak terjang politik Jokowi itu sebagai bagian yang tidak lepas dari kesadaran sejarah. Kita tentu tahu bagaimana seorang Jokowi adalah manusia yang punya pendirian tertentu, punya prinsip politik tertentu. Dan prinsip politik itu yang kadang-kadang kita sulit pahami tentang seorang Jokowi. Setidaknya kita tahu bagaimana prinsip politik Jokowi itu kemudian membuat Jokowi menjadi orang yang berbeda pandangan dengan garis kebijakan seorang Megawati Soekarno Putri. Bahkan secara diametral berbeda pandangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pilihan Jokowi tentu pilihan sulit, dan banyak referensi yang sudah kita temukan bahwa sikap politik Jokowi yang berbeda dengan Megawati dan berbeda dengan PDIP itu bukan pilihan yang mudah, tetapi pilihan yang sulit. Tetapi Jokowi tidak bisa untuk tidak melakukannya. Oleh karena apa? Oleh karena dia mendapatkan pandangan sebelah mata bahwa posisi Jokowi tanpa Megawati, posisi Jokowi tanpa PDIP itu tidak ada apa-apanya atau nothing. Itulah salah satu kekuatan mengapa Jokowi akhirnya memilih sikap politik yang mandiri dan ingin membebaskan dirinya dari pengaruh kooptasi yang datang dari seorang Megawati, termasuk
PDI Perjuangan. Dalam konteks itu teman-teman, saya ingin menegaskan sekali lagi, pernyataan seorang Amin Rais yang menuduh bahwa Jokowi adalah orang yang gila kekuasaan dan menggunakan berbagai macam perangkat kekuasaan oleh karena ia pernah menjadi presiden, itu sebagai bagian yang tidak punya kesadaran sejarah. Itu adalah pernyataan aneh dan itu sekaligus merupakan bentuk serangan terhadap Jokowi yang punya hak dan kesempatan yang sama. Sama seperti Amin Rais, ia juga punya kesempatan yang sama untuk mengkapitalisasi dirinya sebagai seorang manusia politik, aktor politik yang bisa mempengaruhi opini masyarakat, opini publik untuk tidak juga mempercayai terhadap seorang Jokowi. Nah, ketika pilihan Jokowi adalah terjun langsung untuk memperkenalkan dan ikut serta dalam kampanye pasangan-pasangan tertentu dalam Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah, itu adalah pilihan sadar seorang Jokowi. Biarkan Jokowi memainkan politiknya. Jokowi tetap adalah Jokowi yang punya independensi dan prinsip politik yang jelas terkait dengan apa yang harus ia lakukan dan apa yang harus ia baktikan pada nusa dan bangsa.